Halo guys, kabar baik dari New Zealand. Semoga kabar kalian baik-baik juga ya. Hari ini kita akan membahas tuntas tentang studi di Selandia Baru. Ini termasuk sudah sekolah dari kuliah. Tapi di video ini kita akan fokus kuliah aja ya. Ubur-ubur ikan lele, kali ini ada yang baru le. Apakah itu? That's right, kali ini saya ditemani oleh seorang narasumber yang siap berbagi ilmu dengan Anda. Siapakah dia? Bentar, tahan, tunggu dulu ya. Saya mau kasih tahu. Di video kali ini kita akan membahas tentang sosok narasumber. Lalu dia waktu kuliah ke sini itu dapat infonya dari mana? Nah, persiapan apa aja yang dia lakukan waktu sebelum datang kuliah di sini? Sebentar kita akan bicara juga tentang LOE dan LOC, biaya yang dibutuhkan, dokumentasi, persiapan keberangkatannya apa aja, kesan-pesan selama kuliah di sini, apa yang dia suka, apa yang challenges, kesulitannya apa aja, dan beserta tips-tips yang akan kita bagikan supaya kamu bisa keterima kuliah di Selandia Baru. Tidak nunggu lama-lama guys, saya panggilkan narasumber kita. Ada Halo. Wah, ini dia. Dulu tak, Apa kabar? Kabar baik. Ya. Puji Tuhan. Senang sekali dok, akhirnya lu bersedia jadi narasumber di YouTube aku. Terima kasih loh. Terima kasih juga ya. Jadi teman-teman, Mas Dodo ini dulu adalah salah satu peserta webinar di dari Indonesia ya. Betul. Aku adakan tahun lalu bulan apa ya dok ya? Bulan April 2024. April, oh udah lama Cukup lama ya. Iya. Nah di webinar itu dulu tentang apa dok? Tentang care worker. Care work. Iya. Kita bahas juga gimana cari kerja dan kuliah. Betul sekali. Buat kuliah gitu. Betul. Nah akhirnya Dodo datang kuliah tapi bukan di care worker ya Dodo? Bukan. Jadi pengennya awalnya tadi langsung nyari kerja di New Zealand. Ya. Tapi satu lain hal saya milih untuk lanjut kuliah aja di sini. Oh, gitu. Mantap. Tapi Iya. ngikutin arahan semua itu. Betul. Nah, tips-tips dari Miss Ita itu sangat membantu ya teman-teman. Jadi sangat Nanti informatif. saya tipsnya lebih detail. Oh, boleh. Iya. Dok, katanya kan kalau nggak kenal nggak sayang. Betul banget. Jadi kita pengen dengar Dodo dong, kenalin diri dong ke teman-teman. Oke, teman-teman, nama saya Fernando. Saya dipanggil Dodo. Saya sudah kerja beberapa tahun di Jakarta. Kemudian setelah ngikutin tips-tips dan arahan dari Miss Ita, saya memutuskan untuk melanjutkan kuliah master di New Zealand. Kebetulan di Canterbury, di University of Canterbury di Christchurch. Itu sama. Sama. Kuliah aku juga di situ. Oh, betul. Jurusan apa dok? Ngambilnya data science, ya. Data science. Betul. Mantap. Ya. Kenapa sih Dodo akhirnya mantep gitu pilih New Zealand? Kok nggak ke Amerika, apa ke Australia gitu yang lebih populer gitu? Betul. Jadi tahun 2023 saya sempat datang ke sini berlibur ke North Island dan South Island. Dan saya suka negara New Zealand. Di sini bersih, aman, tenang. Dan saya putuskan setelah pulang dari visit ke sini, saya kumpulin data-data lebih lanjut, sedikit research lah ya. Dan saya putuskan saya akan lanjut sekolah di sini. Mantap. Sebentar aku tadi kelupaan, kurang denger itu. Bulan apa waktu liburan? Liburan di bulan April 2023. Oh, ya April Mei 2 minggu. Iya. Itu berarti sebelum ikut webinar. Sebelum ikut webinar. Betul. Mantap. Oke. Terus dapat info untuk kuliah itu dari akun aku ya, Instagram. Jadi setelah saya putuskan untuk
melanjutkan kuliah di sini, saya cari informasi blank awalnya, bener-bener carinya di mana nih ya, browsing pakai Google. Nah, cari-cari informasi, saya ketemu pertamanya itu adalah YouTube dari Miss Ita. Ya, di situ informasi-informasinya saya ikutin semua, video-videonya saya ikutin, saya pelajari. Langkah selanjutnya saya cari tahu juga universitas mana yang punya jurusan yang saya mau, seperti itu. Berarti lewat video-video aku di YouTube itu cukup membantu atau informasi lain. Cukup Ya, ya, wah, cukup. komprehensif ya. Cukup. Ya, kalian makanya ke YouTube aku semua informasi di sana lengkap kayak gitu. Betul. Ada nih, kan sebelum kuliah nih ada persiapan tuh, IELTS, persiapan akademik atau apa begitu. Duit juga gitu ngaruh kalian Betul. persiapan. Betul. Persiapannya gimana, Dok? Boleh cerita? Jadi yang pertama saya harus mantapkan tekad dulu, karena ini keputusan besar. Saya sudah cukup nyaman dengan kondisi di Jakarta. Wah. Tapi saya memutuskan untuk sekolah lagi di sini. Itu dulu yang saya siapkan, mental, niat, kemudian dana ya, duit ya, karena lumayan kuliah di sini. Dan selanjutnya adalah informasi yang tepat, yang jelas, yang komprehensif, yang perlu saya ketahui supaya saya bisa sampai di sini dengan lancar, seperti itu. Iya, betul. Karena dulu Dodo posisinya kan udah bagus. Lumayan lah ya. Kalau misalnya datang lagi kuliah ke luar negeri itu kayak starting from zero nggak sih rasanya? Betul. Jadi Dari sini. di sini benar-benar belajar untuk unlearning. Jadi belajar untuk ngulang lagi, tidak menjadi belajar, dan mempelajari hal-hal baru lainnya yang mungkin berbeda dengan keseharian saya sebelumnya. Iya. Betul. Jadi yang pertama TK harus dibulatkan, jangan nanti tengah jalan berhenti gitu ya. Betul. Penting. Lalu biaya. Nah, kalau sudah ada, apalagi nih, Dok, yang disiapin kemarin? Oke. Nah, bahasa Inggris IELTS ya. IELTS juga menjadi sesuatu yang penting dan prasyarat. Di sini disyaratkan untuk master saat saya apply tahun 2024 adalah rata-rata IELTS-nya 6,5 dan tidak ada poin di bawah 6. Nah, jadi overall band-nya itu overall 6,5 ya. Dan tidak ada band yang di bawah 6,0. 6,0. Kalau yang tes yang lain bisa juga kan? PTI, bisa gitu juga. Universitas mengakomodasi hal tersebut. Tinggal disetarakan aja. Betul. Jadi kalau 6,5 di IELTS, VT itu kayaknya 65 gitu. Nanti waktu tes IELTS gimana? Berkali-kali apa satu kali tek langsung gol? Jadi untuk persiapan IELTS juga saya butuh waktu 3 bulan untuk kursus dulu, persiapan fokus IELTS. Dan awalnya sempat nggak yakin karena hasil tes dari setelah kursus tersebut nilainya masih belum mencukupi. Tapi saya bilang ya saya coba dulu aja, saya ambil real sertifikasi IELTS-nya, dan untungnya saya sesuai dengan minimum requirement yang ada. Itu hebat loh, Dodo. Sekali langsung menang. Iya. Harus 2 kali loh. Oh gitu. Iya. Gagal gitu. Yang keduanya baru menang. Itu sampai aku mimpi gitu loh. Waktu mau besok ada nilainya gitu keluar, gue itu sampai mimpi 6,5. Akhirnya bener. Iya. Senang banget ya. Tough ya, Dok. Persiapan kan kerja full time. Nah, itu juga membagi waktu juga sesuatu yang challenging ya untuk saya, karena saya full time kerja sebelumnya. Jadi benar-benar mau tidak mau harus menyiapkan waktu untuk belajar lagi. Iya, gitu ya, betul. Jadi kalau udah ada niat itu harus pursue. Ya, dikejar. Iya, betul. Harus dikejar, diusahakan sampai kejadian kayak gitu. Jadi jangan yang mau aja, pengen tapi nggak ada efforts. Harus dibarengi kayak gitu. Benar sekali. Kalau tantangan itu tadi kita udah bicara sedikit, membagi waktu ya. Time management. Lalu ada nggak tantangan dari keluarga yang bilangin
ya ngapain lagi lu? Umur berapa mau kuliah? Waktu aku mau kuliah di sini, aku ngomong ke keluarga kan, maksudnya keluarga jauh sih, kayak om gitu bilangin, pekerjaku dong ananganmu katanya. Itu kalau orang Medan itu artinya banyak kali cita-citamu gitu, gitu. Ya udahlah gitu. Ada nggak kayak itu dari keluarga apa temen-temen? Syukurnya dari keluarga dan teman semuanya ngedukung ya, karena mungkin melihat saya serius ngelakuin ini seperti itu. Gitu ya? Iya. Kalau boleh tahu nih Dok, motivasi kuliah ke New Zealand itu apa? Satu, karena memang saya pengen belajar lebih terkait dengan data science ya. Kemudian yang kedua, saya jatuh cinta dengan negara ini setelah saya visit. Dan saya pengen challenge diri saya, masih ada nggak sih kesempatan untuk diri saya mencoba hidup di luar negeri. Itu sih masih ada ya, dan ternyata dikasih jalan. Ya, betul. Bagi kalian yang punya mimpi, selalu ada jalan dan peluangnya selalu terbuka. Benar. Ini Dok, bisa cerita nggak ke kita nih teman-teman semua, prosesnya gimana tuh? Jadi kamu itu dibantu agent ya dulu ya? Jadi selain saya dapat informasi dari Miss Ita, saya juga minta tolong dari salah satu agent di Jakarta aku rekomendasi, yang Miss Ita rekomendasikan juga. Dari situ saya dapat kurang lebih alurnya seperti apa, langkah-langkahnya seperti apa yang lebih teknis supaya bisa lebih lancar. Ya, gitu. Jadi kita nggak usah sebutin nama itunya. Tapi ini mau kasih tahu teman-teman ya, kalau sekarang good news. Yeay. Sekarang kalau misalnya kalian pengen studi ke Selandia Baru mandiri ya, kalau pakai duit sendiri gitu, nggak pakai beasiswa, terus pengen dibantu nih dengan dikasih bimbingan, dikasih pengarahan dari milih mata kuliah, harus ke uni mana, syarat-syarat daftarnya seperti apa, sampai dapat student visa, itu nanti bisa saya bantu. Karena sekarang aku ada kerjasama dengan salah satu agen pendidikan di Selandia Baru. Apakah kamu sudah di sini? Apakah masih di Indonesia? Tidak masalah, tetap nanti kita bisa bantu. Bagusnya lagi Dok, semua konsultasi ini free. Iya, wow, menarik sekali. Double E, free, gratis. Iya. Gratis dong. Iya, saya. Karena kalau waktu Dono juga nggak bayar ya, kayak agent yang pakai agent tidak bayar. Cuman balik lagi, kalau pakai agent ada plus minusnya lah ya, tetap ya. Sementara kalau dengan Miss Ita approachable ya. Mungkin bisa lebih approachable dan lebih custom, sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman semua. And then I will speak from my experience. Nah, betul. Aku kuliah di sini, udah ngalamin gitu. Jadi ngerti kendalanya seperti apa. Suggestionnya, tips-tipsnya juga ada kayak gitu. Seru ya? Seru banget. Habis itu dapat tenis-tenisnya, salah teknis. Terus kamu dapat LOE apa LOC sih? Terakhir kemarin 2024 saya apply, dapatnya adalah offer of placement letter. Jadi kayak saya sudah dapat tempat di sini, itu adalah jawaban dari universitas secara resmi. Tinggal saya harus memenuhi seluruh dokumen dan administrasi pembayaran yang disyaratkan oleh universitas. Jadi dikasih letter of confirmation itu sesudah bayar? Belum. Oke. Jadi lebih teknis lagi, pada saat saya approach ke agen tersebut meminta saya untuk melengkapi seluruh dokumen yang disyaratkan, diantaranya identitas, CV pribadi, kemudian personal letter, personal interest, personal statement. Ya, betul, statement. Menyatakan bahwa kenapa sih saya ingin lanjutkan kuliah, itu nanti akan disertakan ke universitas. Nanti universitas akan menilai, dan waktu itu sempat agak ragu karena
tingkat penerimaan mahasiswa untuk University of Canterbury cukup tinggi, di atas 50%. Jadi ya saya 50-50 dan syukurnya saya diterima. Karena saya sudah lama lulus kuliah, maka surat rekomendasi dari dosen itu diganti dengan surat rekomendasi dari bos saya, supervisor, dan juga kantor. Nah, kebetulan dua surat ini saya dapatkan dan saya sertakan juga ke universitas. Untungnya universitas menerima dan jawabannya adalah surat yang menyatakan bahwa saya sudah dapat tempat. Nah, langkah selanjutnya adalah saya harus melengkapi IELTS dan juga pembayaran. Nah, itu masih bisa dikasih jangka waktu sebelum beberapa bulan sebelum perkuliahan dimulai. Oh gitu. Ya. Kalau waktu aku itu dapatnya acceptance, letter of acceptance. Jadi dia kayak, kalau nggak salah aku ingat-ingat sih, agentnya nanya aku, Miss, kamu mau kasih IELTS dulu, apa ntar nunggu gitu. Gue bilangnya nunggu aja deh gitu. Jadi sesudah aku ada IELTS, baru disubmit semua, baru dapat acceptance. Baik. Jadi mungkin bedanya beda. itu ya. Kalau saya dokumen lengkap dulu kecuali IELTS dan pembayaran, setelah mereka terima boleh disusulkan IELTS-nya. Iya, oh gitu. Itu bedanya. Jadi teman-teman bisa lebih jelasnya seperti itu. Nah, kalau sudah dapat letter of acceptance atau letter of confirmation, berarti tinggal nyiapin IELTS atau surat yang mereka minta. Betul. Habis itu bayar ya. Pembayaran karena ini menjadi syarat sebelum saya mengajukan visa student. Ya. Jadi waktu ngajuin visa itu salah satu dokumen itu adalah bukti pembayaran uang kuliah. Itu bayarnya sekali setahun apa? Kamu master kan berarti? Master satu periode, 1 tahun setengah saya bayar di awal. Langsung bayar 1 tahun setengah. Betul. Ya. Nah, kemudian dapat kayak semacam konfirmasi dari universitas bahwa saya sudah melakukan pembayaran. Itu saya attach juga untuk pengajuan visa. Itu bayarnya nggak bisa per semester atau per tahun? Satu program begitu? Kemarin ketentuannya sih satu program. Jadi satu program tersebut harus sudah dibayar di awal. Oh gitu. Ya. Baik. Wah, keren tuh, keren. Terus kalau dokumen yang dibutuhkan tadi kita sudah touch base masalah IELTS segala macam. Kalau yang dokumen untuk imigrasi sih yang standar ya. Standar. Yang ini yang ada di lamannya. Websitenya imigrasi. Ya. Palingannya yang kita mau kasih tahu itu kayak yang paling penting itu ada yang kayak catatan dari polisi ya. SKCK ya. Itu harus yang dari Polda ya. Polda. Jadi dari Polda. Karena saya domisilinya di Jakarta, saya harus datang ke Polda untuk membuat surat SKCK tersebut. Ya. Iya. Soalnya kalau dari Polres kayak gitu nggak boleh untuk pengajuan visa ke luar negeri. Gini, beda-beda. Kalau mungkin untuk kerja visa SKCK dari Polsek masih oke. Cuman kalau untuk kuliah memang harus dari Polda. Kemarin yang kondisinya seperti itu yang saya peroleh. Karena saya juga ke Polsek tempat saya tinggal, cuman direferensikan langsung aja ke Polda karena saya untuk tujuannya belajar. Ya. Jadi kalau student harus Polda. Dan harus di apa itu namanya yang di shop sama Kemenhumkam? Itu enggak sih. Enggak. Okay. Dari Polda. Nah, Polda udah kasih SKCK yang dalam bentuk bahasa Inggris sehingga tidak perlu lagi ditranslate. Oh iya, SKCK bahasa Inggris ada Indonesianya, ada Betul. Jadi nggak perlu ditranslate. Iya. Kemudian ada juga medical check up karena itu dibutuhkan dari imigrasi New Zealand. Dan juga bank statement ya. Itu paling penting. Betul. Statement harus berapa tuh, Dok? Terakhir kemarin kalau tidak salah 200 juta dana mengendap itu untuk biaya selama setahun saya di sini. Jadi walaupun kuliahnya setahun lebih, minimal ada
biaya hidup setahun. Betul, betul. Oh mantap. Kalau itu ntar bisa diambil itu. Dana itu kan tetap dana milik kita, jadi itu hanya mengendap aja saldonya. Selama dan 3 bulan. Selama 3 bulan kita minta surat pernyataan dari bank bahwa dana tersebut tersedia di rekening kita. Nanti pada saat kita sampai di sini, dana tersebut bisa kita gunakan untuk keseharian kita sampai kita mungkin bisa bekerja di sini. Terus rekening koran perlu? Rekening koran itu bank statementnya tadi. Oh ya, bank statement dan surat yang dari itu, yang dari bank itu. Oh, jadi oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang bingung ya. Iya. Jadi bank statement itu balance atau saldo kita yang tadi diusahakan mengendap. Kemudian ada juga surat pernyataan dari bank bahwa kita ini adalah nasabah bank tersebut selama berapa tahun dan kita punya kolektibilitas lancar atau memang kita nasabah yang oke gitu. Nasabah yang Nggak bermasalah. tidak bermasalah, benar. Masalah secara finansial. Betul. Ya, keren kan. Ini Dodo ini backgroundnya di bank, jadi dia lebih ngerti dibanding aku. Jadi aku percaya. Transkrip nilai apa tidak? Transkrip nilai itu Ya itu persyaratan akademik itu. akademik. Nah, itu. Jadi persyaratan akademik karena saya S1-nya adalah jurusan komputer, maka saya lanjutin juga ke komputer. Oh gampang. Jadi lebih gampang, lebih paralel. Jadi dimintain ijazah saya, kemudian nilai transkrip saya, dan itu mereka harus ditranslate ke bahasa Inggris dan Harus pakai penerjemah tersumpah nggak? penerjemah tersumpah. Benar. Jadi tidak bisa kita sembarangan translate gitu kasih ke universitas, enggak, harus ada institusi atau mungkin dibilang translator yang tersumpah, tersertifikasi. Nah, itu nanti kita serahkan ke universitas. Gitu. Kalau misalnya udah ini gapnya berapa nih Dok? Berapa tahun gapnya kamu dari S1 sampai sekarang ambil S2 lagi tuh berapa tahun? More Lebih dari 5 tahun. More than 10 years. More than 10 years itu nggak ada harus surat disediakan? Tidak ada. Mungkin jurusannya paralel loh. Paralel. Mereka mungkin melihat juga mata kuliah yang ada pada saat di tahun saya ngambil kuliah dan paralelnya dengan mata kuliah yang ada sekarang. Dan pekerjaan juga mendukung ya, nyambung ya dalam satu payung gitu ya. Pekerjaan saya lebih ke arah finansial, jadi ada technical IT-nya juga dan ya saling mendukung juga sih. Mantap. Iya. Terus kita mau bicara tentang personal statement nih Dok. Personal statement ya. Ya, jadi kalau kayak personal statement itu kan itu dulu yang bikin Dodo apa gini sih? Jadi kalau untuk personal statement itu balik lagi adalah tentang diri kita sendiri masing-masing ya. Tips saya sih berikan aja apa sih yang menjadi unik dari diri kita, apa yang ingin kita capai dalam beberapa waktu ke depan, yang itu bisa disupport dengan kita melanjutkan belajar di universitas yang kita tuju. Nah, saran saya buatlah seunik mungkin yang merepresentasikan diri kita masing-masing. Personal. Jangan generik. Tapi punya orang. Iya, jangan. Jadi cerita aja saya pernah ngalamin seperti ini dan saya pengennya seperti ini, tujuan saya seperti ini, buat seperti itu. Walaupun memang udah ada template-nya, tapi balik lagi saran saya sih ada baiknya itu merepresentasikan diri kita masing-masing. Betul, dan perlu teman-teman ketahui kalau di New Zealand itu di sini orang lebih respect kalau dia dipersonalize apa-apa gitu. Jadi kalau kita bikin CV, bikin cover letter itu kita harus bikin yang different than others gitu, nggak boleh generik karena mereka pengen tahu kita itu secara person itu kayak gimana, karakter orang kan beda-beda, nggak mungkin sama semua gitu. Betul. Jadi intinya kalau di personal statement itu ada kayak jurusan yang mau kita pilih, kenapa pilih itu, nanti kalau udah tamat mau dipakein apa ini ilmu, terus selama di New Zealand ada nggak ditanya kalau challenge, kalau nanti kamu ada challenge di Selandia Baru,
Kamu gimana cara handle-nya gitu? Ada nggak? Nggak ya? Enggak, kebetulan di University of Canterbury tidak ada interview, jadi saya hanya memberikan dokumen yang ada dan mereka langsung kasih jawaban. Benar, Gampang. benar, Kalau- lebih gampang. Beasiswa yang Mungkin Karena ya. interview Ada dalam- ada interview, ada challenge-nya. Betul, betul. Ya. keren. Persiapan keberangkatan ke Selandia Baru gimana? Wow, ya. Aku cerita dulu ya. Boleh, silakan. Zaman aku masih kerja full time, sibuk banget karena aku dulu itu kerjanya kan client base, pegang anak-anak yang berkebutuhan khusus dari pagi sampai jam 1. Habis itu ngelesin anak ini 3 kali seminggu dan sisanya ngelesin anak-anak orang kaya gitu di Jakarta. Nah, yang aku maksud adalah sampai 3 hari sebelum berangkat saya masih kerja loh. Wow. Iya, karena ada komitmen kan untuk orang udah bayar aku duluan. Jadi aku harus bayar gitu. Bayar dengan live gitu. Nah pas gitu kesulitannya aku itu tadi semuanya serba rush dan cari New Zealand dollar itu susah. Benar Karena banget. Benar. waktu aku datang sini itu aku harus pegang gitu. Kayaknya $800 gitu aku pegang. Jaga-jaga lah kalau ada yang perlu gitu. Nanti nyampe di bandara harus beli SIM card kan, sebelum tahu mall di mana, ATM di mana, kita harus ada pegang duit dulu, belanja grocery kayak gitu. Nah, jadi nyari duitnya susah, padahal aku pengennya itu bawa 1.000 lebih gitu. Tapi yang dapatnya itu cuman 800. Sama. Sama ya? Sama. Dan nukarnya di mana tuh? Kalau saya sempat muter-muter ke beberapa money changer dan mereka bilang nggak tersedia. Kalau mau pun nunggu dan itu pun belum tentu ada. Dan nah mungkin udah jalannya dikasih ada satu tempat money changer di dekat kantor, saya nggak aware itu ternyata ada money changer di sana dan mereka bilang ada tersedia, cuma nunggu ke 2 jam atau 3 jam gitu. Oke, saya bilang dan mereka bilang nggak bisa banyak-banyak, hanya 1.000 New Zealand dollar, mungkin sekarang kurang lebih 10 juta. Nah, saya bilang oke, itu cukup untuk beberapa hari saya di sini, beberapa minggu saya di sini. Yang penting saya bisa beli SIM card karena itu penting banget ya. Kemudian saya bisa bayar mungkin kalau di sini taksi dari airport ke tempat saya tinggal sementara dulu Itu karena emang naik taksi? Naik. Dijemput? enggak sendiri. Nggak ngambil fasilitas itu ya? Fasilitas universitas Kita harus bayar. nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Nah, kebetulan saya sampainya itu benar-benar pagi banget waktu sini, jadi mungkin lebih nyaman bagi saya pakai taksi sampai ke akomodasi saya. Kemudian di sana saya bisa istirahat sebentar, kemudian saya lanjut untuk beli kebutuhan makanan. Saya selama di sini untuk beberapa hari sampai saya dapat tempat kos. Gitu. Karena tempat kos di sini jadi challenge juga. Bisa browsing atau cari di Indonesia, tapi mereka tidak bisa serta-merta menerima kita. Ya, kita nggak di sini. Ya, kita harus visit dulu, ketemu landlord atau pemilik unitnya tersebut. Mereka setuju, kita setuju, baru bisa kontrak atau masuk untuk kos. Kalau hanya by phone atau by email, mereka tidak terima. Iya. Dan tadi aku I miss it, like kamu tinggal di mana? Di hotel? Ya. Pertanyaan bagus. Ya. Jadi pertama dari Indonesia saya cari dulu kayak backpacker, tempat backpacker gitu yang ranjangnya bertingkat. Banpeng. Ya. Jadi saya stay di sana. Saya waktu itu atur planning 5 hari saya di backpacker karena itu waktu yang saya pikir cukup untuk cari tempat. Jadi sampai di akomodasi tersebut langsung saya browsing, langsung saya hubungi orang-orang yang punya tempat yang saya serap, yang saya mau gitu. Backpacker aman banget.
Jadi Wifi, wifi, dapur, ya semuanya oke di sini, nyaman jangan khawatir. dan keamanan. Nah, Convenient and safe. iya betul. Ya, good. Iya, Nah, ini Dodo berarti sudah selesai kuliah 1 semester. betul. Kan kemarin mulainya di Juli Juli 2024. tahun lalu. Hmm. Kesan-kesan positifnya apa nih selama sesudah kuliah di Selandia Baru? Ini biar teman-teman biar lebih banyak yang datang, kita jadi lebih banyak teman. Kuliah di sini enak banget. Enak ya? Enak banget. Enaknya gimana? Jadi kalau dari sisi admission kita gampang banget. Tidak ada yang ribet lah ya. Kalau dibilang ribet di sini nggak. Iya. Datang saya sampai, kemudian datang ke universitas, mereka minta paspor fisik saya untuk verifikasi. Kemudian saya disarankan untuk memilih mata kuliah. Semuanya by online, kemudian langsung bisa kuliah. Soalnya harus daftar ulang ya. Daftar ulang yang fisik, ketemu admissionnya itu wajib di sini ya. Jadi mereka tahu saya ini orangnya seperti ini, passwordnya ini, mereka verifikasi, itu jalan masuk, saya bisa pilih mata kuliah. Kuliah di sini mandiri, tidak dituntut untuk belajar seperti apa, karena semuanya dikembalikan lagi ke diri kita masing-masing. Rekaman kuliah sudah tersedia setelah kuliah fisik berakhir. Kemudian jurnal, perpustakaan semuanya lengkap. Buku-buku semua tersupport. Dan di sini ada break di tengah-tengah kita kuliah. Ya. Jadi ada cukup banget waktu untuk belajar kalau memang kita agak tertinggal di beberapa minggu di awal. Nah, jadi Itu Dodo joinnya on time kan? semua on time ya, tapi di sini ada mid-term break 2 minggu ya. 2 minggu. Jadi itu cukup banget untuk catch up kalau memang kita kemarin-kemarin agak ada kesibukan satu atau lain hal. Berarti kan Dodo senang kalau di sini itu Simple. nggak ribet, terus supportive ya. Staff-staffnya semua supportive, resource-nya lengkap, mau apa aja, perpustakaan, mau the latest research paper segala macam lengkap. Terus tadi juga jelaskan akses ke misalnya tugas-tugas semuanya Jelas ada di website. di website. Kita punya account ya. Kita punya account masing-masing. Account, jadi kita kayak namanya tuh UC Learning. Iya. Jadi kita bisa akses ke situ. Oh, tugas apa aja, due-nya kapan, Benar. papernya apa aja, itu semuanya ada. Requirement-nya seperti apa, cara pengerjaannya seperti apa. Kalau kita kesulitan nanti kita bisa hubungi ke siapa, Iya. tutornya atau lecturenya. Kemudian kalau mau cari jurnal-jurnal, kita bisa minta tolong ke librarian. Jadi jurnal di sini full akses, Iya. jadi full kalian bisa Iya. mengakses seluruh jurnal yang Iya. terkenal di dunia Iya. untuk mensupport tugas-tugas kalian. Wow, keren ya. Selain itu apa lagi nih Dok yang kamu suka belajar di New Zealand gitu, yang pertama? Yang pasti di sini kita bisa dekat sama lingkungan, bisa dekat dengan alam. Nah, seperti ini. Iya. Beda di sini. Iya, kita. Richardson Bush. Iya. Ini namanya Richardson Bush and House. Jadi pemilik rumah ini dulu adalah the first settlement di Canterbury. Kayak dia yang punya tuan tanah lah, tuan takur yang punya semua lahan di Canterbury itu nih. Rumahnya yang ini. Sekarang ini jadi restoran ya Dok ya. Iya. Dan dijadiin tempat wisata. Betul. Itu yang Dodo maksud. Jadi akses ke nature itu Sangat gampang. gampang. Emang itu membantu ya kalau kita stres gitu. Benar banget. Benar. Langsung, Ya. langsung hilang. Ya, kalau lagi suntuk atau lagi nggak nyaman, bisa ke gunung Iya. atau bisa ke pelabuhan atau ke pantai, semuanya dekat. And they are all accessible. Like naik bus Accessible. aja bisa Naik bus dan gratis. Gratis ya. Bayar Gratis. $1 berapa? Kalau busnya karena kita masih student, kita hanya bayar $1 per 2 jam trip. Jadi selama 2 jam itu mau naik bus beberapa kali itu hanya $1. Kemudian kalau untuk
gunung, pantai, Ya. itu free. Kita bisa datang kapan aja yang kita mau. Ya, dan taman di Setiap semua titik kompleks rumah kayaknya ada tersedia. gitu. Jadi seru ya. Betul. Nah, sekarang itu tadi yang enak-enaknya tuh. Kalau yang challengesnya apa nih, Dok? Pasti ada lah. Betul. Ayo. Di sini orangnya lebih masing-masing. Jadi untuk individualistis. Nah, itu istilahnya ya. Jadi untuk pertemanan, untuk warga Kiwi kita bilangnya orang asli di sini, ataupun orang pendatang juga yang sama-sama belajar di sini, itu punya culture yang beda-beda. Di awal sempat merasa sendiri, kesepian, dan ya itu butuh proses ya. Proses juga untuk menyesuaikan dengan culture dari negara lain yang beda-beda. Ya. Beda-beda. Betul. Ya. Nah, kalau culture-nya orang Kiwi emang terkenal sangat individualistik, sama kayak negara barat lain. Nah, mereka itu sebenarnya ramah loh, baik. Kalau ketemu nggak kenal pun, hai, Betul, itu benar. Nggak apa-apa. Benar. Tapi like when you go deeper, Itu. you want to make friends, gitu agak Susah. Jadi caranya itu biasanya bisa dimulai dengan join sports. Same hobi. Iya, kalau sama-sama hobi, nah kayak gitu caranya. Kalau Dodo nyelesain itu gimana? Fase-fase lagi bosen. Nah, jadi ada masa di mana agak sempet kok gini banget ya, untuk ngobrol susah, cari temen deket ya, bukan temen yang hanya say hello itu. Itu umum ada. Cuman untuk temen yang sharing atau ngobrol seperti Miss Ita, itu butuh waktu. Jadi yang saya lakukan adalah saya cari komunitas orang-orang Indonesia dulu di sini. PPIC, Perhimpunan Pelajar Indonesia Katamburi. Betul. Nah, itu juga jadi satu wadah. Saya kenal orang-orang yang sudah lama di sini, yang bisa memberikan tips kira-kira apa aja nih yang bisa membantu saya untuk bisa mendapat lebih banyak teman. Oh, keren. Jadi Dodo juga connect to your church community. Oh ya. Jadi nanti kalau teman-teman misalnya di sini cari mahasiswa Indonesia, cari your faith community, kayak kalau kamu Muslim pergi ke masjid atau ke pengajian mana, kan banyak tuh. Lengkap. Ya. Di sini lengkap. Terus apa lagi nih, Dok? Kan culture beda. Terus language. Ya betul juga ya. Makasih udah diinfo. Nah, kalau di sini entah kenapa menurut saya agak susah mendengarkan orang Kiwi untuk ngomong. Aksennya agak butuh waktu untuk saya mengerti apa sih yang mereka omongkan, termasuk juga untuk dosen. Jadi untuk lebih mendalami pemahaman yang saya peroleh dari perkuliahan, biasanya tuh saya selalu ngelihat rekaman kuliahan untuk maksudnya ini, karena kalau sekali dengar dan di mana mereka ngomongnya dengan kecepatan yang tinggi, itu kadang kita bingung mereka ngomong apa. Itu challenge untuk saya. Iya. Jadi selain dari the language itself, kan sebenarnya jujur aja kalau dengan IELTS 6,5 masih kurang ya. Belum. Kalau mau yang ini, tapi itulah minimumnya kan itu diminta. Nah, selanjutnya sih kita hanya yang di sini. Jadi karena kita jadi part of the community culture gitu, mau nggak mau require kemampuan yang deeper than just ngerjain soal di tes IELTS kayak gitu. Jadi lebih ke arah comprehension gitu ya. Betul. Ngerti nggak yang ditangkap. Nah, selain itu yang tadi Dodo bilang, aksennya orang Kiwi itu agak tricky, agak challenging gitu. Kalau baru-baru. Sekarang udah ini dong. Masih belajar nih, ya? Karena mereka juga tendensi ngomongnya itu cepet, benar. Kayak kolega aku baru-baru 2 bulan, 3 bulan pertama gue masih soalnya ada orang sambil jalan ngomongnya. Nanti kayak ngomong harus datang ke orangnya, terus
tadi ngomong apa ya? Aku kurang ngerti. Jadi tinggal kita datang aja klarifikasi ya. Ya, mereka baik-baik sih. Maksudnya apa? Ini kah gitu. Jangan diem aja. Betul. Ya, mantap. Mantap. Selanjutnya Dito. Jadi mereka karena memang mereka individualistik dan kita diharapkan juga untuk independen, benar nggak? Benar Dan banget. tugas Semuanya sendiri. semua sendiri. Semua sendiri. Iya, jadi nggak yang kayak ada tapi kerja kelompok ada ya. Untuk kebanyakan memang tugas di perkuliahan saya kelompok karena memang dituntut untuk bekerja sama dengan tim. Tapi ada beberapa juga dari tugas kelompok itu yang kita diberi masing-masing tugas part kita seperti apa, dan itu kita dituntut untuk mandiri dan memberikan kontribusi yang suportif untuk tim seperti itu. Iya. Dan apa perkuliahannya beda dengan di Indonesia. Kita ini di sini kalau kuliah itu kayak jalan sendiri gitu nggak sih, selain kerja kelompok itu. Betul. Jadi kita yang harus nyari tahu ini maksudnya jurnal ini apa, terus ngebandingin gitu ya. Kalau ada teman sih puji Tuhan bisa bertukar pendapat, tapi kalau kita masih baru kan belum ada temen, mulai kalau sekelas semuanya kiwi. Iya benar. Bukan orang Asia gitu ya. Ada satu mata kuliah yang saya merasa saya harus berjuang sendiri ya, karena itu mata kuliah udah bisa dibilang bukan mata kuliah awal semester, jadi teman-teman udah punya pengalaman lebih, sedangkan saya men-challenge diri saya untuk ambil mata kuliah tersebut. Syukurnya saya lulus, dan di situ saya mendapat hal positifnya bahwa kita harus percaya sama diri kita sendiri, bukan berarti sombong atau apa, tapi kalau kita mau usaha, kita mau belajar mengerti lebih dalam tentang diri kita, itu bisa dijalani. Iya, betul. Dan aku juga mau share sedikit, kalau kuliah di sini itu bedanya itu nggak grading base ya. Tidak. Jadi kita nggak diliatin kalau pintar gimana gitu. Yang dilihat itu seberapa kritis kita berpikir di dalam mencerna satu topik. Betul, nggak? betul. Jadi yang kayak, harus test base kayak gitu, skornya apa nggak gitu. Karena kalau belajar master, postgraduate itu Pemahaman, tugasnya essay ya, tugas kayak paper, tes kan iya. ada tes ya, juga. Jadi ada yang tes, ada yang project. Jadi ada yang mata kuliah tidak ada tes atau tugas akhir, tidak ada tes akhir, tapi benar-benar dikasih project, buat project tersebut, selesaikan project tersebut. Nah, nilai project tersebut nanti jadi menilai kuliah kita. Betul. Gitu ya. Kalau cuaca Dok. Cuaca di sini. Gue iya terus terang, karena gue nggak bisa kalau dingin. Gue senang yang hangat gitu, rumah yang hangat gitu. Jadi kalau winter, wah, it's a big challenge for me. Nah, kalau ini gimana? Saya mulai kuliah di bulan Juli, dan itu adalah puncak. In the middle of winter. Nah, puncaknya musim dingin. Iya. Kaget banget sampai di sini cuacanya dingin. Pagi dingin, siang dingin, malam dingin. Setiap hari dingin, dan besok mesti harus kuliah pagi-pagi mulai jam 9. Cuaca boleh bersinar cerah, tapi dingin. Suhunya tetap dingin. Tetap dingin, apalagi kalau ada angin. Iya, betul. Kalau hujan juga nyebelin ya. Hujan juga. Dan itu. Jadi Ya. kalau winter itu bikin kita itu down, gitu, feeling a bit blue. Nah, Karena cuacanya nggak enak, nggak ada beraktivitas di luar. Cuman kalau di gedung kan ada heater, ada heater. rumah di dalam gedung kayak gitu ada heater. Cuman it's just generally gitu bikin kita itu kayak pokoknya beda aja. Banyak orang sakit tuh kalau di betul, winter. betul. Banyak yang sakit mental juga. Nah, itu yang saya rasain di awal-awal di sini sampai dingin pas winter, kemudian belum dapat teman, belum bisa ngomong, belum bisa mungkin sharing ya. Itu challenge bagi saya di awal perkuliahan. Gitu. Tapi you have passed through it and you did it. Ya. Seiring musim berubah, Iya. semua bisa nyesuaiin. Puji Tuhan. Ya. Kayak
Terakhir dari kita nih, tips-tips dari Dodo untuk teman-teman yang berniat untuk kuliah ke Selandia Baru, apa tuh tipsnya? Tipsnya cari banyak informasi yang benar, ya, yang jelas. Betul. Karena kadang-kadang informasi itu saling tumpang tindih dan tidak valid. Banyak yang ngawur juga ya kan? Betul, Iya. betul. Jadi Banyak yang misleading tau gak sih? misleading juga. Jadi untuk teman-teman cari informasi, jangan takut untuk tanya. Kalau mungkin mau tanya DM Miss kita, ya, she is available. Kemudian yang kedua adalah harus siap untuk menyesuaikan diri, karena terkadang apa yang kita ekspektasi nggak sesuai dengan apa yang kita alami. Iya. Ya, yang ketiga adalah bersabar, karena itu juga untuk mendapatkan apa yang kita inginkan, kita hanya perlu bersabar sedikit lebih lama. Itu aja. Dalam banget ini kayak filosofi gitu. Gitu ya. Iya. Itu yang saya alami. Jadi Wisdom ya. Baru setengah tahun. nah itu dengan saya di sini saya belajar banyak hal sih. Iya. Iya. Itu juga. Itu kalau tips yang kita sempat cerita gitu ya, persiapan bahasa Inggris ya. Belajar persiapan Ya, bahasa Inggris. Persiapkan diri kamu jauh-jauh hari. Itu dia. Kemampuan bahasa Inggris gitu. Khususnya ya minimal kamu dapat IELTS lah yang diminta. Karena kalau selanjutnya evolusi bahasa selanjutnya itu supaya kamu lebih fluent atau lebih bagus itu di sini. Sesudah mingle with them, sudah belajar berinteraksi dan segala macam kayak gitu. Jadi Cepet ya. iya. IELTS itu penting, dan setelah belajar setelah sampai di sini kan kita mau nggak mau sehari-hari kita mendengar, berbicara, dan harus bisa membaca dan menulis. Nah itu seiring waktu berjalan bisa jauh lebih cepat. Cuman persiapan IELTS-nya itu menjadi sangat penting di awal. Iya, betul. Dan lagi kalau misalnya IELTS itu, maksudnya kalau kita ngomongin IELTS kayak gini in general ya, bisa juga kalian ngambil VTE atau TOEFL. up to you gitu loh. Jadi supaya kita gampang aja kita pakai istilah IELTS gitu. Nah, IELTS itu kalau kalian nggak persiapkan diri matang-matang kayak gitu agak challenging gitu, karena dia structure di timing ya, ada waktunya. Habis itu kalau Dodo tadi bilangin 3 bulan. 3 bulan. Persiapan Kursus lah. Itu di mana? di kebetulan agen yang saya pilih itu punya divisi untuk pelajar bahasa Inggris gitu. Aku dulu persiapan kayaknya 6 bulan. 6 bulan. Di IELTS yang di Kuningan. Oke. Yang Australia punya. Habis itu tes gagal 1 kali. Terus lupa gitu, nggak jadi kuliah deh, keluar gitu. Kerja lagi, aku kayaknya mau kuliah lagi lah gitu. Habis itu aku persiapan lagi di IDP yang Pondok Indah. Baik. 1 bulan kayak seminar gitu, tapi 1 bulan penuh baru tes lagi, baru menang. Jadi takes time gitu kan. Nah itu sabarnya ya, Miss. Jadi harus persiapkan diri dengan baik. Ya. Habis itu siapin mental juga. Kalau udah niat, ikhtiar, didoain, digumulin, diniatin. Habis itu pasti kebuka jalan lah ya. Semua ada jalannya, yang penting kita mau usaha. Iya. Dan niat kita baik. Niat baik kan, kalau misalnya pengen datang sini kurang duit ya udah kerja lebih keras, buka bisnis, nabung gitu lah ya. Betul. Semacam. Jadi ada lagi nggak Dok tipsnya kalau mau kuliah? Kuliah di sini ya Gampang ya kuliah di sini, betul gak sih? Hah? Gampang. Gampang. Kayaknya yang nggak ribet dah, asal memenuhi syarat aja. Yang penting kita jadi sedikit informasi juga, perkuliahan di sini tidak hanya melihat nilai tes kita berapa, nilai tugas akhir kita berapa, mereka juga melihat niat kita ya. Jadi ada mata kuliah yang setiap minggu di absen untuk lab. Nah itu memberikan kontribusi yang cukup besar untuk nilai akhir juga. Jadi mereka tidak hanya melihat proyek akhir kamu bagus, oke, tapi dilihat juga konsistensi kehadiran, perkuliahan, niat kita untuk belajar. Itu mereka cukup wise untuk melihat secara keseluruhan. Jadi bisa lihat
kamu login apa enggak. Jadi itu semuanya ke track. dari situ dilihat, oh nih anak aktif gitu ya, Ya. nggak diam-diam di rumah aja atau dugem gitu ya. Ya. Wah keren. Ya, ya. Wah seru banget ya. Aku harapnya Dodo bisa menyelesaikan kuliah dengan baik. Amin. Maju terus, pantang mundur. Ya. Teman-teman juga tetap kejar mimpinya kalau mau lanjut kuliah atau tinggal di New Zealand. Iya. Terus kita mau kasih tahu nih, aku mau kasih tahu kalau tidak ada batasan usia kalau kuliah. Karena kalau di Indonesia umur entah kenapa ya. Penting sekali, mau kuliah tanya umur, mau kerja tanya umur. Kalau di sini mau kerja apa, kuliah nggak ada batasan umur. Jadi tidak ada batasan untuk kamu bermimpi meraih masa depan. Betul banget. Bye-bye Dok, terima kasih ya sudah mau berpartisipasi di YouTube aku kali ini. Itu dia teman-teman wawancara aku dengan Mas Dodo. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi kalian dan membantu kalian yang mau mempersiapkan diri datang kuliah ke Selandia Baru. Semangat sukses! Bye!